Halo sahabat Daily Fresh Juice, selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu dimanapun berada. Masih dalam edisi OMK Selasa 22 Desember 2020 bersama saya Rosalina Dewi Anggraini di FJ Eko 12 domisili Kuningan, Jawa Barat. Renungan hari ini akan dibawakan oleh Primona Valentina Tarihoran dari Jakarta yang juga merupakan admin grup WhatsApp di FJ OMK 12. Selamat mendengarkan. Selamat pagi sahabat Fresh Juice. Selamat Hari Ibu bagi semua ibu di penjuru Indonesia. Senang sekali saya Mona kembali diberi kesempatan untuk berbagi refleksi melalui Daily Fresh Juice edisi OMK. Gak terasa ya, sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Natal. Bacaan liturgi di hari-hari terakhir masa Advent ini adalah bacaan yang dipilih secara khusus. Hari ini gereja mengajak kita untuk merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai 56. Mari kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkannya. Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dalam kunjungannya kepada Elisabet, ketika dipuji bahagia, Maria memuliakan Allah dan berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini bacaan liturgi kita seolah mengerti ya, kalau negeri kita sedang merayakan Hari Ibu. Bacaan-bacaan hari ini berkisah tentang ibu. Dalam bacaan pertama, dikisahkan bahwa Hana mempersembahkan Samuel anaknya kepada Tuhan. Sebelumnya, Hana sudah lama sekali menantikan kelahiran Samuel dalam doa-doanya. Melalui perjumpaannya dengan Eli, setelah doanya terkabul, Hana kembali mempersembahkan anak sulungnya itu kepada Tuhan sebagai ungkapan syukurnya. Dan dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, dikisahkan pula perjumpaan 2 orang ibu yang sedang mengandung, yaitu Maria dan Elisabet. Saat merenungkan bacaan hari ini, saya jadi teringat kepada mama saya. Mama saya sudah menjadi single parent ketika saya berusia 13 tahun.
Saya adalah anak sulung dan masih memiliki 3 orang adik laki-laki. Saat itu adik saya yang paling besar masih kelas 4 SD. Dan adik bungsu saya yang kebetulan adalah anak kembar masih duduk di kelas 2 SD. Bisa dibayangin kan gimana tanggungan mama saya kala itu? Secara manusiawi pasti berat. Untuk beberapa waktu sejak ayah saya meninggal, saya merasakan bahwa mama saya selalu dirundung duka. Ketika mengikuti misa pada hari Minggu, mama saya selalu duduk di depan patung Bunda Maria dengan memakai pakaian berwarna hitam dan menangis di sepanjang misa. Namun ada satu hal yang saya ingat, bagaimana akhirnya mama saya dapat mengatasi kesedihannya. Sahabat-sahabat mama saya dari Legio Maria kerap memberi penguatan dengan datang berkunjung dan berdoa bersama. Melalui perjumpaan tersebut, perlahan-lahan mama saya mulai menerima keadaan dan berserah sepenuhnya kepada kehendak Allah. Dan sampai sekarang, saya merasa mama saya senantiasa bersuka cita dalam kehidupannya. Menjadi seorang ibu adalah sebuah kebahagiaan tersendiri bagi seorang wanita. Namun, apakah kita pasti bahagia kalau kita harus menempuh penantian panjang untuk menjadi seorang ibu seperti Hana? Apa yang kita rasakan jika kita harus mengandung di usia senja seperti Elizabeth? Atau harus mengandung di saat kita belum siap, seperti yang dialami Bunda Maria di usia belianya? Atau harus menjadi single parent dalam waktu yang cepat, seperti yang dialami oleh mama saya tadi? Saya yakin para ibu ini pasti memiliki kegelisahan dalam porsiannya masing-masing. Menerima kehendak Tuhan seperti itu pasti bukanlah hal yang mudah. Sebagai manusia biasa, kekhawatiran itu akan selalu ada. Tetapi sebagai manusia beriman, bukan kekhawatiran itu yang menguasai kita, tetapi bagaimana kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Hal inilah yang dilakukan oleh para ibu tadi. Dalam keremangan, keresahan, dan rasa ketidakjelasannya, mereka berharap Tuhanlah yang akan selalu menuntun langkah mereka. Dan pada akhirnya, mereka memilih berbahagia menjalani kehendak Allah tersebut. Bunda Maria dalam kidungnya tadi, dengan rendah hati menyatakan pujian dan syukur kepada Tuhan. Walaupun saat itu, dia sendirilah yang sedang dipuji oleh Elizabeth. Bunda Maria tidak menjadi sombong, karena rahimnya mengandung juru selamat manusia. Bunda Maria sendiri pun menyatakan bahwa dirinya berbahagia. Bunda Maria menemukan bahwa perbuatan besar dari Allah itu telah menjadi kebahagiaan sejati bagi hidupnya. Maria sungguh meletakkan kebahagiaannya dengan melakukan kehendak Allah. Sama seperti Bunda Maria dan para ibu lainnya dalam kisah tadi, kita pun pasti memiliki kekhawatiran atas masalah hidup kita masing-masing. Mungkin ada yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan, ada yang terbaring sakit berkepanjangan, atau ada yang menanti terkabulnya doa yang sudah lama sekali dimohonkan, dan lain sebagainya. Di atas semuanya itu, marilah kita belajar dari Maria yang senantiasa menaikkan pujian kepada Allah, menjadi kuat dan tidak takut melakukan kehendak Allah, serta selalu bersukacita membangun harapan. Kisah Elizabeth yang mengandung di usia senja dan Maria di usia yang masih belia menunjukkan bahwa melibatkan diri dalam karya Allah itu tidak memandang usia. Kita OMK zaman now jangan merasa masih muda atau belum waktunya untuk aktif terlibat dalam karya Allah. Kita semua bisa menjadi Elizabeth dan Maria masa kini. Mari kita menemukan kebahagiaan di dalam Tuhan. Mari kita membuka ruang hati kita untuk menerima kehendak Allah. Sekecil apapun berkat yang kita terima,
patutlah kita tetap bersyukur. Seberat apapun masalah kehidupan yang harus kita jalani, patutlah juga kita belajar mensyukurinya. Karena hanya orang-orang yang mampu bersyukur kepada Tuhanlah yang menjadi orang bahagia. Dan hanya orang yang berbahagialah yang mampu membahagiakan orang lain. Bagi sahabat Fresh Juice yang mendengarkan renungan ini, hari ini saya mengajak sahabat sekalian untuk mengingat kasih Ibu kepada kita semua. Mari kita ucapkan selamat Hari Ibu kepada semua ibu hari ini. Kita ungkapkan rasa terima kasih kita kepada mereka. Kepada mama kita di rumah, kepada ibu mertua, kepada istri, ibu kos, ibu bos di kantor, atau wanita manapun yang kerap kita panggil ibu. Mari kita ekspresikan cinta kita kepada mereka melalui postingan akun Instagram kita masing-masing. Kita sampaikan hal baik apa saja yang kita teladani dari mereka. Jangan lupa mention ke official akun Instagram Daily Fresh Juice @salamfreshjuice agar tim admin Daily Fresh Juice bisa menyebarkannya lebih luas lagi sehingga dapat menginspirasi banyak orang di hari yang spesial ini. Sekali lagi, sampaikan hal baik apa saja yang kita terima dari ibu kita dan jangan lupa mention akun @salamfreshjuice. Terima kasih dan selamat berbahagia. Salam Fresh Juice. Wah, terima kasih Mona sudah mengingatkan untuk tetap berserah dan berpegang hidup pada Tuhan, serta tentunya untuk selalu mensyukuri segala suka duka hidup. Sampai jumpa dalam renungan edisi berikutnya. Tetap semangat dan bahagia ya.